berjamur. Setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Siapa yang tidak kenal rawon? Makanan khas Jawa Timur yang menjadi ikon kuliner Indonesia dengan cita rasanya yang khas. Namun, di balik keunikan rasanya, terdapat satu bahan kunci yang mempunyai potensi bahaya, yaitu biji kluwek. Kluwek inilah yang memberikan identitas pada rawon, tetapi juga menyimpan senyawa yang jika tidak ditangani dengan benar, bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Dari perspektif toksikologi pangan, kluwek mentah mengandung glikosida sianogenik, sebuah senyawa yang dapat melepaskan toksin hidrogen sianida saat terurai. Apabila terkonsumsi, sianida secara sistemik akan menghambat enzim krusial dalam proses respirasi seluler, yang secara efektif menghentikan pemanfaatan oksigen oleh sel-sel tubuh. Kondisi ini yang dikenal sebagai hipoksia sitotoksik, menyebabkan kegagalan fungsi organ dengan manifestasi klinis seperti pusing, dispepsia atau sesak nafas, dan berpotensi fatal dalam waktu singkat. Sebuah insiden tragis menimpa satu keluarga di Kelurahan Purworejo, Kota Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2019 silam, di mana mereka diduga mengalami keracunan parah setelah menyantap hidangan rawon saat sebuah acara halal bihalal. Peristiwa ini mengakibatkan 4 anggota keluarga harus dilarikan ke IGD dan dirawat intensif akibat gejala akut seperti diare, mual, dan muntah-muntah. Sementara 1 orang anggota keluarga yang berusia 66 tahun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kasus ini secara tajam menyoroti bahaya tersembunyi dari kluwek, bumbu utama yang memberikan warna hitam khas pada rawon, yang secara alami mengandung senyawa glikosida sianogenik yang dapat melepaskan racun hidrogen sianida atau HCl. Keracunan diduga kuat terjadi karena proses pengolahan kluwek yang tidak sempurna, sebab racun sianida yang mematikan hanya dapat dinetralkan dan dihilangkan melalui metode pengolahan yang benar dan teliti, seperti perebusan dalam waktu lama, perendaman, atau fermentasi, yang jika gagal dilakukan dapat menyebabkan sisa racun terkonsumsi dan berakibat fatal bagi tubuh. Apa sih gejala yang dialami oleh orang yang keracunan sianida? Gejala pertama yang dialami adalah pusing, sakit kepala, mual, muntah, napas dan detak jantung terasa cepat, dan tubuh terasa lemas. Lalu gejala berat yang dialami setelah itu, yaitu sulit bernafas, kejang, hilang kesadaran, denyut jantung melambat, dan yang terakhir henti jantung atau meninggal. Nah, bagaimana sih mekanisme sianida itu meracuni tubuh kita? Yang pertama, sianida masuk ke dalam aliran darah melalui inhalasi, melalui oral, intravena, dermal, dan didistribusikan secara cepat ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, sianida masuk ke dalam membran sel dan masuk ke dalam mitokondria, pusat produksi energi sel. Lalu, ion sianida secara spesifik mengikat ion pada enzim sitokrom C oksidase, dan ikatan ini bersifat kuat dan irreversibel, jadi tidak bisa dipecah. Yang terakhir, ikatan ini menyebabkan enzim sitokrom C oksidase tidak berfungsi dan menghentikan proses transfer elektron ke dalam molekul oksigen. Akhirnya apa? Tidak terjadi proses transfer elektron. Nah, kondisi ini menyebabkan sel menjadi hipoksia sitotoksik, yaitu keadaan di mana sel tidak menggunakan oksigen untuk metabolisme aerobik meskipun ketersediaan oksigen dalam darah normal atau masih tinggi. Lalu, akhirnya apa? Organ yang membutuhkan oksigen paling tinggi seperti otak, jantung mengalami disfungsi dan tidak dapat berfungsi seperti awal, dan menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penanganan ini harus dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan sangat cepat dan tepat. Tindakan yang salah atau terlambat bisa berakibat fatal. Namun, mengetahui langkah-langkahnya juga penting untuk pemahaman kita bersama. Hal paling pertama dan utama yang dilakukan tim medis adalah memberikan oksigen murni sebanyak 100% melalui masker atau alat bantu napas. Ini adalah bagian kritis untuk membantu melepaskan cengkraman sianida di dalam sel. Sambil melakukan itu,
Kita juga harus berusaha untuk menjaga sirkulasi darah tetap stabil, mengatasi kejang jika terjadi, dan membersihkan tubuh korban dari sisa racun, misalnya dengan melepas pakaian yang terkontaminasi. Setelah kondisi pasien lebih stabil, dokter akan memberikan obat penawar racun khusus, antidotum, melalui infus. Obat ini bekerja dengan cara menarik cyanida dari sel-sel tubuh dan mengubahnya menjadi zat lain yang tidak berbahaya. Zat baru yang tidak beracun ini kemudian bisa dibuang oleh tubuh secara alami melalui urin. Semua pasien keracunan cyanida harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Menyikapi potensi bahaya racun cyanida dalam rawon yang bersumber dari biji keluak yang tidak diolah sempurna, biji keluak mentah mengandung glikosida sianogenik dan hanya proses pengolahan tradisional yang tuntas, meliputi perebusan, perendaman, dan fermentasi berhari-hari yang efektif menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, bagi konsumen pencegahan utama adalah menghindari penggunaan keluak yang gagal diolah, di mana indikator paling sederhana namun vital adalah rasa pahit yang kuat. Rasa pahit ini menandakan bahwa senyawa cyanida berbahaya masih terkandung dan biji keluak tersebut harus segera dibuang. Selain itu, selalu prioritaskan pembelian keluak dari penjual yang terpercaya yang menjamin proses pengolahan yang aman. Karena mengandalkan sumber yang sudah terjamin kualitasnya jauh lebih aman daripada mencoba memverifikasi proses fermentasi yang rumit dan menggunakan waktu panjang. Jika gejala keracunan seperti pusing, mual, dan sesak nafas muncul setelah mengonsumsi rawon yang dicurigai, tindakan darurat medis segera sangat diperlukan. Tetapi pada akhirnya, kunci kesehatan terletak pada pengawasan mutu bahan baku sebelum rawon dimasak dan dikonsumsi. Di laut yang tenang dan pikiran yang matang dan semangat.